Oke. Oke, teman-teman, kita mulai untuk perkuliahan hari ini adalah perkuliahan ketiga mengenai integral atau nama lainnya anti turunan. Kemudian materi apa aja sih yang mau kita bahas, teman-teman? Itu adalah metode pengintegralan, di mana metode pengintegralan itu ada dua jenis, substitusi sama parsial. Kalau ada dua jenis begini, otomatis mereka juga punya sifat yang berbeda-beda. Kapan pakai substitusi, kapan pakai parsial itu beda tergantung dengan kondisi soalnya. Jadi nggak berarti satu soal itu dia bisa dua-duanya. Belum tentu. Dia bisanya cuma salah satu. Kenapa sih kita harus pakai metode pengintegralan? Karena ketika kita pakai cara turun integral biasa, dia udah nggak bisa diselesaikan. Kapan ketika kita harus pakai metode substitusi? Contohnya. Kalau kemarin kan misalnya Ibu nanya nih, integral dari X plus 1 kuadrat dx. Kalian cara nyelesainnya gimana kemarin? Kalau ada pertanyaan kayak gini. Itu berarti AX A1 per iya sih. Bentar, Bu. Enggak, kalau kalian nanya, Ibu nanyanya pakai ada kuadratnya seperti ini. Kemarin kalian nyelesainnya gimana? Kali silang. Pelangi. Ya, kalau kemarin kan kalian kali pelangi dulu ya. Karena dia cuma pangkat 2 tuh, gampang kali pelangi. Kalau misalnya Ibu ganti jadi X plus 1, pangkatnya 5. Kalian mau kali pelangi dulu enggak? Enggak. Kelamaan, Bu. Banyakan, Bu. Tapi kebanyakan, kelamaan. Nah, tipe-tipe soal seperti ini nih yang bikin kita itu nggak bisa pakai cara biasa. Kita butuh yang namanya metode pengintegralan. Jadi ketika dia bentuknya itu udah ribet, udah nggak bisa pakai cara manual lah atau cara mudah. Makanya kita butuh yang namanya metode substitusi sama metode parsial. Kalau substitusi itu kan artinya mengganti. Saya mensubstitusi X dengan 2. Berarti semua X saya ganti dengan 2. Itu namanya substitusi. Kalau parsial itu nama lainnya adalah sebagian. Nanti kalian kalau belajar metode parsial itu, sebagian kalian pakai turunan, sebagian kalian pakai integral. Makanya kemarin Ibu bilang, kalian itu nggak boleh melupakan yang namanya turunan, karena nanti kita pakai lagi di bagian sini nih. Udah ada bayangan? Walaupun masih remang-remang, itu bedanya. Coba kita lanjutkan. Sekarang kita ngomongin tentang metode substitusi. Metode substitusi itu kalian pakai ketika kalian nggak bisa lagi mengintegralkan dengan rumus-rumus dasar. Di mana kalau kalian mau pakai rumus-rumus dasar, prosesnya itu panjang. Kayak tadi kalian harus pakai kali pelangi dulu sampai 5 kali, itu kan kebanyakan ya. Jadi kita butuh yang namanya metode baru. Nah, metode baru yang diperkenalkan pertama itu adalah metode substitusi. Contoh metode substitusi itu, dia punya ciri-cirinya, teman-teman. Dia biasanya bentuknya perkalian. Jadi ada misalnya A dikali B. Bukan A ditambah B ya, tapi kali. Bentuknya perkalian. Di mana salah satu fungsinya itu adalah turunan dari fungsi di sebelahnya. Saya sebelum ke sana contoh. Misalnya kalian punya integral dari 2x terus dikali x kuadrat plus 5. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan bentuknya perkalian nih. Oke? Bentuk perkalian masuk. Di mana salah satu fungsi merupakan turunan fungsi di sebelahnya. Coba kalau Ibu tanya, turunan 2x berapa? X. 2x turunannya? 2x, 2, Bu. 2. Kalau Ibu punyanya x
kuadrat plus 5 turunannya apa? 2x. 2x. Berarti si 2x ini adalah turunan dari x kuadrat plus 5 kan? Iya. Ini contoh dari metode substitusi. Jadi dia bentuknya perkalian yang 2x dikali sama x kuadrat plus 5. Tuh bentuk pertama. Ciri pertama. Ciri kedua, si 2x itu ternyata adalah turunan dari si x kuadrat plus 5. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini, kalian menyelesaikannya pakai cara substitusi, bukan parsial. Sampai sini bingung nggak? Agak bingung, Bu. Agak bingung di bagian? Itunya. Perkaliannya, Bu, saya bingungnya. Maksudnya kamu bingung cara dikalikannya atau bagaimana? Coba Ibu ulang lagi. Kita lagi ngomongin metode substitusi. Nah, kalau metode substitusi itu kan nanti pas ujian itu nggak akan dikasih tahu nih, coba pakai metode substitusi, coba pakai metode parsial. Enggak. Tapi kalian dikasih soal, kalian yang menentukan sendiri. Saya harus pakainya yang mana? Nah, salah satu ciri dari metode substitusi, pertama, dia itu bentuknya perkalian. Jadi kamu nggak mungkin dapat soalnya itu misalnya integral dari 2x ditambah x kuadrat plus 5. Kalau kayak gini, dia nggak pakai metode substitusi karena dia penjumlahan. Nah, kalau yang 2x dikali x kuadrat plus 5, ini kan perkalian. Berarti udah masuk ke ciri yang pertama, bentuknya perkalian. Bentuk yang kedua, kalau ada dua fungsi, 2x sama x kuadrat plus 5, kamu turunkan salah satu fungsi. Kalau 2x saya turunkan dapatnya 2, Bu. Dia bukan turunan dari x kuadrat plus 5. Sedangkan kalau x kuadrat plus 5 saya turunkan dapatnya 2x, Ibu. Berarti si 2x itu adalah turunan dari x kuadrat plus 5. Jadi dia termasuk dalam metode substitusi. Karena salah satu fungsinya itu adalah turunan fungsi yang lain. Jadi dia cuma ada dua. Cuma ada dua fungsi. Salah satunya itu pasti turunan fungsi yang lain. Gitu. Oke? Iya, Bu. Coba kita sambil lanjut dulu. Ntar kalau di contoh soal mungkin lebih paham. Bukan makin bingung ya, tapi lebih paham. Kita lihat ke rumusnya. Kalau Ibu bikin dalam bentuk seperti ini sih kayaknya kalian bingung ya. Ibu langsung ke contoh soal aja ya. Biar Ibu jelaskan di contoh soal. Kalau pakai rumus-rumus kayaknya kalian ntar menghafal rumusnya lebih ribet. Nah, pertama nih teman-teman. Jangan ini. Nah, Ibu kasih contoh deh. Pertama, kalian lihat di contoh soal ini. Kalian diminta menghitung integral dari 3x plus 2 pangkat 5 dx. Lihat di sini kan pangkat ya teman-teman. Pangkatnya 5. Yang tadi Ibu bilang, kalau dia pangkatnya 2 kan kalian bisa pakai pelangi. Tapi kalau sudah 5 kan kebanyakan nih teman-teman. Ya kan? Nah, cara menyelesaikan bentuk yang seperti ini, perpangkatan seperti ini, kalian bisa pakai dengan cara metode substitusi. Yang namanya metode substitusi itu kan artinya mengganti ya. Yang awalnya sekian, kamu ganti jadi sekian. Yang awalnya X, kamu ganti jadi misalnya 2 dan sebagainya. Ada yang pernah waktu sekolah dapat metode substitusi enggak? Yang masih ingat metode substitusi waktu metode substitusi itu kita pakai dengan biasanya lambangnya U, teman-teman. Jadi yang perpangkatan itu kita ganti dengan U. Jadi di sini kan yang bentuk perpangkatan kita adalah 3x plus 2 ya. Iya, Bu.
Berarti si 3x plus 2 itu yang kita namakan U. Sama dengan 3x plus 2. Sampai sini oke? Kemudian kamu cari turunan dari si U. Turunan dari U kan berarti DU. Turunan dari 3x plus 2 berapa? 3dx, Bu. 3dx. Benar, 3dx, betul. Setelah kamu cari U, DU, sekarang kamu cari dx-nya. Kalau ibu tanya dx, berarti rumusnya apa? DU Per 3. 3. Berarti dx sama dengan du per 3. DU per 3. Betul. Sekarang soal kamu sudah bukan lagi 3x plus 2 pangkat 5. Tapi soal kamu akan berubah. 3x plus 2 itu sama dengan siapa? U kan? Berarti berubah jadi U pangkat berapa? 5. 3x itu siapa? DU DU per 3. 3. Paham? Kan 3 di bawah ini kan sama aja sepertiga kan ya? Iya. Nah, sepertiganya kamu pindahin ke depan teman-teman. Sepertiga integral dari Integral. U pangkat 5. Sepertiganya tetap. Sekarang kamu integralin U pangkat 5. Integralnya berapa tuh? Kalau U pangkat 1 per 5. 1 per 5 tambah 1. 5 per 1. U 5 tambah 1 plus C. 1 plus C. Silakan disederhanakan. Jadi berapa? Sepertiga kali 1/6 1 per 6. U pangkat 6 plus C. tambah C. Ya. 1 Per per 18. 18. Dalam kurung 3x tambah 3x 2. plus 2 pangkat 6 plus C. plus C. Kalian bisa. Seperti itu yang namanya metode substitusi. Kalau metode substitusi mungkin yang pertama ini dia masih agak gampang ya. Karena kan dia cuma satu bentuk doang, satu fungsi doang. Di sebelah kiri kanannya nggak ada fungsi yang lain. Pokoknya kalau dia cuma satu fungsi, terus dia berpangkat, kamu silahkan langsung ubah jadi U, DU, sama DX. Sampai sini paham? Masih bingung nggak? Masih, Bu. Di bagian mana yang bingung? Tunggu Yus, mana kamu? Bagian mana yang bingung? Kamu masih baru. Coba ke yang lainnya. Ini yang pertama dia tidak ada fungsi yang lain, hanya satu fungsi doang, terus dia fungsinya perpangkatan. Kita lihat contoh yang lain. Yang ini nih. Di sini kalian punya bentuknya ada dua fungsi kan? X kuadrat sendiri, terus X pangkat 3 plus 5 pangkat 7. Lihat di sini mereka dipisahkan oleh tanda kali. Berarti itu masuk ciri yang pertama, kali. Kemudian, Ibu tanya dulu, kalau X kuadrat diturunkan hasilnya berapa? 2X. 2X. Dia bukan turunan dari X pangkat 3 plus 5 kan? Oke. Bukan. Sekarang cari dulu, kalau X pangkat 3 plus 5 turunannya berapa? 3X pangkat 3X. Pangkat 2. 3X pangkat 2. 3X pangkat 2. Coba kalau ini turunannya 2X. Kalau ini turunannya 3X pangkat 2. Pangkat 2. Sekarang Ibu tanya, apakah 3X kuadrat itu, bentar, 3X kuadrat, 2X. Apakah 3X kuadrat ini adalah turunan dari X kuadrat? 3X. Ya enggak? Sebentar, Enggak, Bu. sebentar. Wow. Kak Sarah.
kabar? Ping 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 ping. Oke, teman-teman. Jadi, pertama kita lihat X kuadrat itu turunannya kan 2X. 2X itu bukan Turunan. bagian dari X pangkat 3 plus 5. Sekarang kita lihat yang X pangkat 3 plus 5. Ketika diturunkan, hasilnya 3X kuadrat. 3X kuadrat ini dia mirip sama X pangkat 2. Bedanya yang X pangkat 2 nggak ada di depannya. Kalau yang ini ada 3X kuadrat. Paham nggak? Ya. Jadi bisa dibilang bahwa X kuadrat itu adalah turunan dari X pangkat 3 plus 5. Jadi nggak harus plek-plekan sama, teman-teman. Yang penting dia sama-sama X kuadrat. Terus yang satu X kuadrat, yang satu 2X kuadrat. Nah, itu nggak apa-apa. Atau yang satu 5X, yang satu X doang. Jadi nggak harus plek-plekan sama. Yang penting dia variabelnya sama, pangkatnya. Oke? Kemudian, tadi kan kalau di bagian substitusi, itu kan kita perlu yang namanya bentuk substitusi. Kita perlu yang namanya U. Kita harus cari yang U dulu. Nah, U itu teman-teman biasanya adalah bilangan yang berpangkat. Di sini kan kita punya X kuadrat sama X pangkat 3 plus 5 pangkat 7. Biasanya yang jadi U itu adalah yang berpangkat, yang di dalam kurung. Jadi kalau kalian ditanya U saya yang mana, Bu? U kalian adalah yang X pangkat 3 plus 5. Pangkat 7-nya jangan ikutan ya, cuma yang di dalam kurung aja. Kemudian kamu sama caranya. Turunkan dia. X pangkat 3 plus 5. Tadi kan kalian udah ngitung. 3X kuadrat. DX. Sekarang cari DX-nya. DX-nya berapa, teman-teman? DU. DU per 3X pangkat DU per 3X kuadrat. 3X pangkat 2. Nah, setelah dapat U, DU, DX, sekarang kalian masukkan lagi ke soalnya, tapi kalian ubah. X kuadrat kan nggak diapa-apain ya, berarti tetap X kuadrat. X pangkat 3 plus 5 jadi apa? U. Pangkat 7. DX berubah jadi DU per 3X pangkat 2. Ada yang bisa dicoret? Ada. Kuadrat ya sih. Ya, Bu. Kuadrat. Boleh kan? Kenapa boleh? Karena dia perkalian. Berarti yang tersisa kan 3 di bawah doang kan? Nah, 3 yang di bawah itu sama aja sepertiga. Integral dari U pangkat 7. U pangkat 7. Kalian udah kelihatan belum polanya? Jadi kita tuh harus menurunkan dulu biar nanti ujung-ujungnya ada yang bisa kita coret. Setelah kita coret itu, dia jadi bentuknya hanya satu fungsi doang, U pangkat sekian. Jadi nggak ada yang lain. Terus tadi yang saya bilang, walaupun 3X pangkat 3 plus 5 ketika diturunkan hasilnya 3X kuadrat, nggak plek-plekan sama dengan X kuadrat, tapi nanti bisa kita coret. Yang tersisa hanya nilai bulat aja konstannya. Gitu. Lanjutin yuk, coba. Sepertiga nggak diapa-apain. Kalau dalam kurung 1 per 7 tambah 1 tambah 1 U
pangkat U pangkat 7 7 tambah pangkat 1 7 per 1 plus C. C. Heeh. sepertiga Sama dengan sepertiga dikali Tambah 1/8 Kali 1/8. U U pangkat pangkat 8 8 plus plus C. C. Boleh langsung? 1/24 1/24 dalam kurung kurung X 3 pangkat 3 X plus 5 5 plus 5 kurung pangkat Pangkat 8 plus C. rame ya. Bagaimana? Udah mulai kelihatan nggak? Atau masih bingung di contoh yang kedua? Ingat, biasanya U itu adalah yang di dalam kurung biasanya dan dia yang berpangkat. Itu biar kalian langsung bisa. Atau kalau kalian bingung, yang salah satu fungsi kalian turunkan dulu. Apakah dia nyambung sama fungsi yang sebelahnya. Contoh lagi ya. Ini kan agak beda nih contohnya nih. Yang satu dari tadi kita kurung-kurung biasa. Yang ini kok dia pakainya akar, Bu. Sama aja teman-teman. Contohnya kita coba buat ke dalam bentuk yang perpangkatan. Berarti kan 2X. Kalau akar pangkat 4 itu sama dengan pangkatnya berapa per berapa? 1 min X kuadrat Pangkat? 1 pangkat 1/4 pangkatnya. Yes. Nah, sekarang nih agak beda kan, yang tadi bilangnya bulat, ini pecahan. Gak masalah teman-teman. Coba, kata saya kan U itu biasa yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini 1 min X kuadrat. Turunannya berapa? 2X. 2X. Sama kan yang sebelumnya? Sama kan sebelumnya? min 2X Bedanya di situ. Berarti nggak masalah nih. Jadi kita udah tahu U kita itu adalah 1 min 1 min X kuadrat. Ayo lanjutin teman-teman. Habis U nyari apa? DX DU U. Turunannya min berapa? 2X Min 2X kali DX. Ya. Sekarang DX DX. sama dengan DU per DU per min 2X Betul, pintar. Berarti kan integral dari 2X tetap ya? 2X U kali U pangkat 1/4 kali DU DU min per min DX 2X. 2X coret. 2X-nya coret. Iya. Tapi ingat Jadi- minusnya jangan ikutan dicoret. Minusnya saya pindahin depan ya. oke U pangkat 1/4 DU. lanjut min integral Min 1 dikurang X pangkat 2 tambah 1 1/4 tambah 1 U pangkat 1/4 tambah 1 plus plus C. C. yes. 1/4 tambah 1 berapa tuh? 5/4 1 bagi 5/4. 1 per 5/4 min 1 per 5/4 per 5/4 Langsung ya. Kalau 1 dibagi 5/4 berapa tuh? 4/5 Bu. 4/5 Berarti min 4/5 per 5 U pangkat U pangkat 5/4 4/4 plus plus C. C. Oke, silakan teman-teman. min 4/5 4/5 dalam kurung 1 min X kuadrat kurung pangkat 5/4 plus C. Ya. Masih ada kebingungan nggak? Nggak kan ya? Udah mulai kan? Udah mulai bisa kan ya? Masih ada contoh lagi nggak ya? Masih ada bentuk yang lain. Banyak juga ya contoh soalnya ya yang saya kasih ya. Oke. Sekarang kalau dia bentukannya itu dalam bentuk trigonometri. Cos pangkat 4X
dikali sin X dx. Kira-kira yang jadi U-nya tuh siapa sih? Cos, Bu. Cos. Mau Cos coba? Boleh, Bu. Siapa? Saya, Bu. Sarah Permata. Boleh, silakan. U-nya itu cos X, Bu. Ya, karena dia nggak usah ikutan pangkatnya ya, teman-teman. Iya. Terus DU-nya berapa? DU-nya turunan dari cos itu min sin X dx. Min sin X dx. Nanti kalau Jadi dx-nya sama dengan dx-nya DU per min sin X. kemudian Integral nanti berubah jadi dengan integral U pangkat 4 U pangkat 4 sin X sin X DU per min sin X. DU per min sin X. Bentar, saya ngecas dulu. Terus, silakan lanjutin. Terus sama dengan min integral U pangkat 4 DU. Oh, dicoret. Berarti sama dengan min integral U pangkat 4 DU. Ya, lanjut. Terus sama dengan min dalam kurung 1 per 4 tambah 1 U pangkat 4 tambah 1 plus C. Ya. Sama dengan min 1/5 U pangkat 5 plus C. Pangkat 5. Oke, silakan sederhana. Terakhirnya jawabannya itu min 1/5 cos 5X plus C. 45. Ya cos pangkat 5X plus C. Yes. Begitu. Teman-teman ada pertanyaan untuk soal yang ini? Yang bagian trigonometri? Kalian lihat dari pangkatnya. Sarah, makasih. Dari pangkatnya yang berpangkat itu cos apa sin? Ternyata yang berpangkat itu adalah cos. Kos. U-nya itu adalah si cos. Tapi ingat, dari tadi kita ngerjain itu kan pangkatnya nggak kita ikutin tuh. Kita cuma ikutin yang di dalam kurung. Kalau yang di sini berarti si fungsinya aja yang kita ikutkan. Sin, cos, atau tangan. Berarti U-nya hanya cos doang. Kemudian cara biasa turunan dari cos berapa. Habis itu nyari dx-nya berapa. Baru kalian masukkan lagi ke fungsi awal. Jadi walaupun dia trigonometri, ketika dia masuk ke substitusi, metode substitusi, dia juga tetap pakai bentuknya U sama DU. Tuh, ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut lagi ya. Hari ini nanti setelah kita bahas latihan soal yang substitusi, kita ke yang parsial. Biar langsung kalian ada perbandingan. Nah, kalau kayak begini soalnya, kira-kira yang U-nya siapa? X pangkat 2 X pangkat 2 plus X pangkat 2 plus 1. Ya, X pangkat 2 plus 1. Tuh, udah tahu tuh. U-nya X pangkat 2 plus 1. Mau coba? Saya mau coba, Ibu. Apa? Yopi. Oke, silakan. DU-nya 2X dx. DU sama dengan 2X dx. Kemudian? Terus sama dengan integral 2. DX-nya dulu. DX-nya berarti berapa? DU per 2X. DX sama dengan DU per 2X. Oke, kemudian soalnya berubah jadi? Integral 2X sin U. Integral 2X sin U. DU per 2X. DU per 2X. Kemudian?
integral sin U DU Mana dicoret? sama dengan, oh yang dicoret 2X. Berarti berubah jadi integral sin U DU. Terus sama dengan min cos U plus C. Min cos U plus C. Terus hasilnya min cos buka kurung X pangkat 2 plus 1 tutup kurung plus C. Plus C. Min cos buka kurung X kuadrat plus 1 plus C. Nah, teman-teman agak beda sama soal yang tadi dikerjakan Sarah ya. Di sini dia ketika dia diintegralkan bentuk sin-nya masih ada. Kalau tadi kan cuma bentuk U doang. Kalau ini bentuk sin-nya masih ada. Nah, itu nggak masalah juga. Karena kan emang walaupun sama-sama trigonometri, dia agak beda tipe soal. Terus integral dari sin U berapa? Kalian tahu kalau integral sin adalah min cos. Karena dia masih dalam bentuk U, ya tinggal ngikut. Min cos U ditambah C. Setelah sudah selesai semuanya, baru kalian balikin lagi. Tadi U itu kan X kuadrat plus 1. Jadi, kalian kalau jawabannya masih min cos U plus C, masih kurang ya. Masih kurang satu step lagi. Kalian harus balikin ke fungsi awal ketika dia nggak pakai substitusi, nggak pakai pemisalan U sama dengan sekian, sekian, sekian. Thank you, Sylvie. Iya, Bu. Ini kayaknya kalian udah prepare duluan ya. Bagus nih, jadi udah belajar duluan. Saya masih punya 2 soal lagi nih. Nah, siapa mau coba? Masih ada yang bentuk ln sama bentuk yang eksponensial. Ada yang mau coba? Boleh nih kalau mau coba. Boleh Nita kalau mau. Boleh, Bu. Yang mana? Boleh. Yang ini atau ln? Yang tadi ya, yang ini deh boleh. Oke, silahkan Nit. Nggak apa-apa, itu dia lagi jadi background kamu, nggak apa-apa. Oke, Bu, maaf ya. Nggak apa-apa. Kita U-nya langsung aja, Ibu. U-nya siapa? U-nya 5X pangkat 2 min 3. Oh, yang berpangkatnya 5X kuadrat min 3. Oke, berarti DU-nya? DU-nya 10X. DX. Oke, kemudian? DX sama dengan 10 DU per 10X. DU per 10X. Sebentar. Kalau di sini teman-teman, dia itu punya 2 fungsi. Fungsinya itu yang mana, Bu? Yang sepertiga X sama yang bentukannya E pangkat 5X kuadrat min 3. Terus kita lihat, kalau sepertiga diturunkan, kan jadinya, sepertiga X diturunkan, hasilnya sepertiga ya. Kayaknya fungsi kita nggak ada yang sepertiga. Terus berarti pilihan salah satunya tinggal E pangkat 5X kuadrat min 3. Sama halnya kayak tadi yang perpangkatan yang akar, itu pangkatnya nggak kita ikutkan, tapi hanya yang fungsi di dalam kurungnya, fungsi di dalam akarnya. Atau kayak yang tadi waktu dikerjakan sama Sarah, si sin sama cos pangkat tuh, tapi pangkatnya nggak kita ikutkan. Nah, di sini ada bentuk E pangkat 5X kuadrat min 3. E-nya nggak kita ikutkan, pangkatnya itu yang kita pakai. Ternyata 5X kuadrat min 3 kalau diturunkan 10X, masih berhubungan dengan sepertiga X. Gitu. Lanjut, Sar. Sar. Lanjut, Nit. Integral ya sepertiga X E pangkat U
DU per 10X. Kemudian X-nya dicoret. Jadi 1/30. Oke. Integral EU pangkat U DU. Oke. 1/30 U-nya diganti yang 5X pangkat 2 min 3 plus C. Oke, teman-teman, kenapa Anita langsung E pangkat 5X kuadrat min 3? Karena ingat, integral dari E pangkat X misalnya, itu kan sama aja E pangkat X ya, plus C. Nah, kalau E-nya pangkat U, integralnya ya E pangkat U juga. Makanya ketika dia di bawah ini, langsung U-nya dia ganti dengan 5X kuadrat min 3. Baru tambahkan C di belakangnya. Gitu. Teman-teman ada pertanyaan? Bisa dipahami? Nggak ada masalah ya? Thank you, Nit. Nanti saya tinggal punya satu soal lagi nih, teman-teman. Ada yang mau coba nggak? Yang seper X ln X. Coba? Nggak ada? Ya udah tuh buat kalian coba di rumah aja. Saya langsung ke bagian parsial ya, teman-teman ya. Substitusi udah, sekarang kita ke parsial, teman-teman. Kalau namanya teknik parsial, tadi udah saya bilang, itu artinya dia sebagian. Jadi sebagiannya itu dia turunan, sebagiannya integral. Biasanya integral parsial itu kalian pakai ketika soalnya udah lebih kompleks dan tentunya ketika nggak bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Biasanya nih teman-teman, kalau kalian ketemu soal, kalian coba dulu dia pakai cara substitusi. Bisa nggak ya dia pakai cara substitusi? Bisa nggak ya itu dengan kalian lihat apakah fungsi yang satu ini adalah turunan untuk fungsi yang lain. Ketika iya, berarti dia substitusi. Ketika dia nggak bisa, udah berarti jangan pakai substitusi, pakainya yang parsial. Jadi di sini dibilang parsial itu ketika bentuknya cukup kompleks. Bentuk umum dari integral parsial atau metode parsial itu ada yang harus kalian turunkan, ada yang harus kalian integralkan. Jadi misalnya kalian punya dua fungsi nih, fx kali gx, maka ketika kamu mau mengintegralkannya, sama halnya juga teman-teman, kamu pakai permisalan. Ada yang kamu jadikan U, ada yang kamu jadikan DV. U sama DV gimana? Nanti dijelaskan dalam contoh A. Tapi kalau kamu mau menghitung integral secara parsial, itu pertama rumusnya U dikali V dikurang integral dari V du. Di mana si U itu adalah si fx. Jadi yang fx itu kita ganti jadi U, gx itu kita ganti jadi dv. Nah, U ini yang turunan, dv ini yang integral. Rumusnya U kali V dikurangi integral V du. Saya langsung ke contoh soal aja. Di mana kalau U itu adalah fungsi yang kalian harus turunkan biar dia sampai 0. Oke. Pertama, teman-teman. Yang bawahnya jangan dilihat dulu. Kalian fokus ke soalnya di sini. Misalnya, integral dari X dikali akar X min 7. Coba kita lihat dulu yang X min 7. Ketika X min 7, turunannya berapa, teman-teman?
X min 7 turunannya? 1 kan? 1, Bu. 1. 1 itu bukan si turunan dari X kan? Bukan. Terus X itu kalau diturunkan 1. 1 itu bukan turunan dari X min 7. Berarti soal ini udah nggak bisa pakai cara substitusi. Udah. Oke? Paham? Sepakat? Kita nggak bisa pakai substitusi. Karena kita nggak bisa pakai substitusi, kita cuma bisa pakai parsial. Oke. Setelah kita tahu dia pakai cara parsial, kita harus menentukan U sama Devi. Langkah pertama di parsial itu menentukan U sama Devi. Itu bagaimana, Bu? U itu adalah ketika kamu turunkan, dia hasilnya bisa dapetin 0. Coba. Kenapa U-nya itu X? Karena X diturunkan hasilnya 1. 1 diturunkan hasilnya 0. Bisa dapatkan 0 dan dia mudah caranya. Berarti kita udah tahu nih, U itu adalah X, turunan U adalah DU, turunan X adalah DX. Oke. Sedangkan yang tidak bisa diturunkan itu kita integralin, teman-teman. Siapa? X ujungnya yang kita integralin, teman-teman. Beda dengan substitusi, kalau pada parsial ketika diintegralin, bentuk pangkatnya diikut. Jadi X min 7, pangkat X min 7 ini tetap ini diikutkan juga, teman-teman. Akar X min 7 kalau dibentukkan pangkat jadi X min 7 pangkat setengah. Kamu integralin nih, teman-teman. Diintegralin itu dapat 2/3 X min 7 pangkat 3/2. 3/2. Kan kalau integral dari Devi itu berarti kan dapatnya V. Jadi kalau U diturunkan dapatnya DU, kalau Devi diintegralin dapatnya V. Jadi kalian sudah punya U, punya DU, punya Devi, punya V. Oke. Kemudian masukkan ke rumus yang tadi nih, teman-teman. U kali V dikurang integral V DU. U-nya siapa? Kamu udah tahu, X. V-nya siapa? 2/3 X min 7 pangkat 3/2. 3/2 Dikurangi integral dari V. Berarti integral dari 2/3 X min 7 pangkat 3/2. Ini dikali biasa. Berarti kan yang dikali itu cuma X sama 2/3. Berarti 2/3 X min 7 pangkat 3/2 tetap. Ini kamu integralin. Berarti kan 2/3-nya tetap ini nih. Kenapa bisa dapat segitu? Ini kan 2/3 dibagi 3/2 tambah 1 kan? Nah, 3/2 tambah 1 itu berapa? 4/15. 5/2 kan? Nah, 2/3 dikali 2/5. Ini nih, makanya dia jadi 2/3 kali 2/5. Kemudian, X min 7-nya 3/2 tambah 1, 5/2. Tinggal 2/3 kali 5 dapatnya 4/15. Ini jawaban akhirnya. Bingung nggak? Makanya dibilang kalau bentuk parsial ini lebih kompleks karena dia udah turunan, harus integral juga. Terus dia rumusnya dengan cara gitu. Ini pakai cara pertama. Ada lagi itu pakai cara kedua, pakai cara kolom. Nah, pakai cara kolom ini dia memang kelihatannya lebih simpel dari tampilan, tapi ngitungnya sama aja kayak gini, ngitungnya panjang-panjang juga. Cuma yang ditampilkan adalah bentuk simpelnya aja. Ketika kalian dapat soal sama soalnya, terus kalian pakai cara kedua, cara tabel, itu kalian buat tabelnya dalam bentuk U sama Devi. Di mana U itu adalah
kalian turunkan sampai 0. Kalau dia cuma 2 kali turunannya dapetin 0, ya 2 kali kotaknya. 2 baris. Tapi kalau dia ternyata masih sampai ke bawah, ya silakan kalian turunkan sampai bawah juga. Kemudian kotak Devi itu adalah kotak integral. Kalian cari nih integral dari X min 7 pangkat setengah. Dapat 2/3 X min 7 pangkat 3/2. Kemudian kalian kalian integralin lagi. Kenapa saya harus integralinnya sampai 2 kali, Bu? Sesuaikan sama kotak yang di sebelah. Kalau yang di sebelah nolnya di sini, 1 itu bukan 1 tapi 0, berarti kalian sampai sini aja. Kalau ternyata nolnya itu adalah pada baris keempat, berarti kalian integralkannya juga sampai 4 kali. Paham ya? Jadi kiri kanan itu sama, harus sama-sama integralnya. Ternyata dia sampai 3 kali. Oke, berarti kamu integralnya juga sampai 3 kali. Udah sampai di 4/15 X min 7 pangkat 5/2. Kemudian cara ngalikannya gimana, Bu? Kamu kali serong. Berarti X dikalinya sama 2/3 X min 7 pangkat 3/2. Terus 1 dikalikannya sama 4/15 X min 7 pangkat 5/2. Tandanya itu mulai dari plus, min, selalu berselang-seling. Jadi karena X dikali 2/3 X min 7 pangkat 3/2 itu plus, berarti dia di depannya plus. Kemudian 1 dikali 4/15 bla 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 itu negatif, berarti nanti tandanya negatif di sini. Gimana kalau ternyata 4/15-nya dia negatif juga, Bu? Berarti min kali min, ya di sini jadinya plus. Ngikutin aja. Tapi tandanya selalu selang-seling. Plus, min, plus, dan sebagainya. Selalu dimulai dengan plus. Contoh ya. Misalnya contoh ini saya mau pakai cara bentar, yang kelihatannya agak lebih cepat. Ini 6X. Oke, kita coba yang contoh ini dulu ya. Pertama, teman-teman, kalian tentukan U sama Devi dulu. Yang bisa diturunkan sampai 0 itu yang 6X atau 3X min 1. Yang mana? Menurut kalian? Berapa? Kalau di parsial kan kalian perlu U sama Devi. U itu adalah bentuk yang bisa diturunkan dia sampai dapat 0. Dengan cara gampang. Kayak tadi X turunannya 1. 1 turunannya 0. Nah, kalau yang di sini 6X atau 3X min 1 pangkat min 1/3. Yang mana U-nya, teman-teman? 6X. Berarti langkah pertama kalian bikin tabelnya. U sama Devi. Berarti U-nya itu 6X. Turunan dari 6X berapa? 6. Turunan dari 6? 0. Oke. Udah nih. Sekarang yang kanan. Berarti yang kanan itu integral dari 3X min 1 4 min 1/3. Yuk kita integralin. Dapatnya berapa? 3X. Kan ini 3X min 1 pangkat min 1/3 nih, integral. Hasilnya berapa? Di depan sini kan 1 ya? Ya. 1 per min 1/3. 1 per min Min 1/3 plus 1 pangkat 3X plus Gini ya? 1 min 1/3 plus 1. plus 1. Jadinya 1 per 2/3. 1 per atau enggak 3/2. langsung 3/2. Ya, 2. Ini tetap 3X plus 1. Plus 1. Plus 2/3. Oh, Ya. sorry, bentar. Harus stop share dulu.
2/3 ya. Oke, berarti yang di sini nih jawabannya 3/2. 3x plus 1 pangkat 2/3. Ternyata harus diintegralin lagi teman-teman. Karena kan dia butuh integralnya sampai sesuai sama baris yang turunan. Berarti silakan integral dari 3/2 3x plus 1 pangkat 2/3. Silakan. Berarti 3/2 dikali 2/3. 3/2 per 2/3 per 1 tambah 1 plus 1 3x plus huruf 3x plus 1 2/3 pangkat 1. plus 1. Lanjutin. 2/3 tambah 1 itu berapa? 5/3. 5/3. 5/3. Ya, 5/3 berarti 3/2 kali 3/5. 3/2 dikali 3/5. Ini berarti 3x plus 1 pangkat 5/3. 2/3 plus 1. 5/3. 3/2 dikali 3/5 berapa tuh? 9/10. 3x plus 1 pangkat 5/3. Ya. Jadi walaupun dia tampilannya rapi, sebenarnya di belakangnya juga coret-coretannya banyak. Tapi ibaratnya kayak dia lagi di sosmed, yang cakepnya doang yang ditampilin, yang buruk-buruknya mah belakangan, diumpetin. Kayak gini ya teman-teman. Nah, setelah kalian udah dapat, kalian kali serong. Ingat, nyerong ya. Jangan dia mendatar atau sejajar. Berarti yang 6x dikalinya sama 3/2. 6 dikalinya sama 9/10. Tandanya bagaimana? Plus bawah min. Nah, kalau ternyata ada lagi berarti plus. Gitu. Kemudian jawabannya bagaimana? Saya tulisnya langsung aja ya. Berarti 6x kamu kalikan dengan 3/2 3x plus 1 pangkat 2/3. ini min. Berarti ya udah ngikutin min 6 dikalikan sama Kali 9/10. 9/10. 3x plus 1 5/3. sederhanakan teman-teman. Kalau bisa disederhanakan. Ini kan 6x sama 3/2. Bisa dicoret kan? Jadi 9x. Ya kan? 6 sama 2 dicoret. Sisanya 3. 3x kali 3x plus 1 2/3 kurang 6 dikali 9/10. Berapa tuh? Ibu ini bisa dicoret juga ya, Bu? Boleh. Kan kita coretnya sama yang depannya, bukan sama yang dalam kurung. Apa tuh? 27/5. Jadi 27/5. 27/5. 3x tambah 1. 5/3. 5/3. Oke. Kalian akan kesulitan di bagian cara mengintegralkannya nih. Ini banyak. Dan kalian harus benar-benar diperhatikan caranya. Karena kalau kalian udah cari salah step pertama di sini, berarti kalian akan salah selanjutnya. Atau kalau kalian nggak mau pakai cara tabel, kalian pakai cara yang tadi teman-teman. Yang ini. Yang ini sih terkesannya dia diintegralinnya sih 1 kali aja ya. Nggak sampai 3 kali. Nah, itu dulu kan kuliah. Kalian mau pakai cara yang mana? Saya balikin ke kalian. Karena ini caranya susah, berarti silahkan yang sisa-sisa soalnya kalian kerjakan sendiri ya buat latihan di rumah. Iya, karena susah biar kalian belajar.
Ya. Tapi boleh pakai tabel atau cara yang pertama itu, Bu. Boleh pilih kalau ujian itu. Kalau pakai tabel silahkan, tapi coretannya di samping. Sama aja. Begini. Iya. Iya, Bu. Kalau tabel itu kan paling gampang banget kopas. Berarti kalau UAS, berarti disarankan pakai cara yang pertama, Bu. Boleh pakai cara yang tabel, tapi coretannya di samping begini kayak Ibu. Oh, jadi dimasukin ya, Bu? Yang buluk-buluknya diikutkan juga ya. Siap, Bu. Kalau di tabel ini emang kelihatan dia lebih ringkas tampilannya, tapi kalian menginterkannya 3 kali sesuai sama urutannya. Tapi kalau yang cara pertama, dia kelihatan bentuknya berantakan, cuma kalian mengintegralkannya kayaknya cuma sekali atau 2 kali aja. Coba gini aja, kalian kan punya nih contoh-contoh latihan nih. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu coba kalian kerjakan sendiri di rumah pakai 2 cara. Jadi nanti kalian lihat kalian lebih prefer cara pertama atau cara kedua. Ibu nggak akan bilang harus dikumpulkan, tapi itu balikin ke kalian kalau kalian mau coba sendiri. Biar kalian tahu kalian lebih prefernya yang mana. Oke? Latihan sendiri ya. Nah, kalau kalian mau nanya kunci jawabannya, boleh. Bu, saya udah nih. Kira-kira kunci jawaban saya benar apa enggak? Itu nanti bisa. Kemudian, teman-teman, sekarang Ibu coba kasih 2 contoh soal. Terkesan bentuknya sama, tapi Ibu mau tanya ke kalian. Dia yang kiri itu dia pakai caranya substitusi atau parsial. Biar kalian tahu bedanya mana. Pertama, yang kiri dulu kita lihat. Di sini ada bentuk X, ada bentuk sin, X kuadrat min 3. Kalau yang kanan ada bentuk X, sin 3X min 5 dx. Menurut kalian, yang kiri atau yang kanan untuk yang substitusi? Yang kiri. Kiri, Bu. Kenapa yang kiri? Itu ada X pangkat 2. Kenapa kalau X pangkat 2? Soalnya cirinya Apa namanya? umumnya suku lebih banyak, Kiri Bu. Jangan dari pokok diberi pangkat. Lebih banyak. Kalau kalian bilang yang kiri itu substitusi, berarti U-nya yang mana? X pangkat 2 kurang 3. Ya nggak sih, Bu? Pangkat 2 dikurangi 3, turunan X pangkat 2 dikurangi 3 berapa? 2. 2X. 2X. Masih mirip lah sama yang X. Emang kalau yang 3X min 5, kenapa? Tapi bisa disubstitusi juga yang 3X min 5, Bu. Kalau 3X min 5, U-nya siapa? Aduh. Bisa disubstitusi juga. U-nya yang mana? Kalau 3X min 5. Tapi bisa disubstitusi juga nggak sih, Bu, 3X min 5? Nah, sekarang Ibu tanya, kalau 3X min 5 itu U-nya, maksud kamu. Turunannya berapa? 3. 3, Bu. Nggak ada, kan di X? Oh iya. Gitu. Jadi langkah pertama, kalau kalian mirip, kalian tentukan U-nya yang mana. Oh, kalau udah dapat U-nya yang X kuadrat min 3, sekarang turunkan. Apakah dia bagian dari X? Kalau bagian, ya, substitusi. Kalau tidak, berarti dia integral, parsial. Karena contohnya yang parsial ini nih. Ini Ibu tulis dulu U-nya itu kan X kuadrat min 3. DU sama dengan 2X. 2X. Nah, masih sama nih. Kalau U-nya kita pakainya yang 3X min 5, berarti kan turunannya 3. 3. Enggak. Berarti ini yang parsial. Ini yang substitusi. Terus. Kalau di soal, Ibu nggak akan ngasih tahu dia substitusi atau parsial. Enggak. Kalian sendiri yang menentukan dengan cara seperti ini.
Oh iya, kalau dipermisalkan nggak bisa. Berarti dia bukan untuk yang... Lagi, coba contoh yang kedua. Ya, yang mana? Itu dia bentukannya mirip. Yang berpangkat itu biasanya kan yang U kata kalian. Ya kan? Berarti kalau yang kiri U-nya yang mana? Yang kiri U-nya Kuadrat. X. Kuadrat. Yang X kuadrat. Coba X kuadrat plus 6X min 1. Turunannya berapa? 2X plus 6. 2X plus 6. Plus Mirip 6. nggak? Iya, Bu ya. Mirip nggak? Enggak. Mirip. Enggak. Mirip. Mirip-miripnya gimana? Biar dia sama, Nita. Bisa Sama-sama punya X dari X. Enggak ya? sama plus 2X plus 6. Mirip sama X min 3. Tapi kalau yang ini kan 2X. Itu X doang. Agak beda sih. Coba kita tinggalin dulu. Kita yang sebelah. Yang sebelah U-nya yang mana? 3. 3X. 1. Turunannya? 3. Lebih jauh lagi ya. Nah, sekarang kalian cuma punya pilihan yang kiri atau yang kanan. Tapi yang kanan jauh banget, Bu. 3 sama X min 2. Kayaknya sih berarti yang kiri ya. Nah, coba kalian lihat. Yang kiri ini kan dia X min 3. Yang bawahnya itu kan 2X plus 6. Dia butuh X doang. Berarti 2-nya kamu keluarin. 2. X, berarti sini? Min 3. Min 3. Kayaknya Ibu ada yang salah. Soalnya harusnya plus B kayaknya. Berarti plus 3. Iya. Bingung nggak? Jadi kalian nggak langsung ngejudge satu soal itu dia bukan turunannya ya, tapi kira-kira kalian bisa dikeluarkan dulu nggak? 2 sama 6, kakaknya 2, kalian keluarkan. Terus diubah jadi bentuk mirip sama yang X plus 3. Udah bisa ada bayangan ngebedain yang mana substitusi sama yang mana parsial? Berarti kalau substitusi nanti kita bandingin lagi sama yang di sebelahnya ya, Bu ya? Ya, buat tahu itu turunan atau enggak. Kalau dari tadi kan contohnya dia langsung sama ya. Misalnya 5X sama 3X. Sama-sama punya X. Itu boleh. Tapi kalau ini kan kelihatannya jauh banget nih. 2X plus 6 sama X plus 3. Jauh banget. Nah, ternyata 2 sama 6 kalian cari KPK-nya buat dikeluarkan. Nanti dia akan mirip sama yang di atas. Jadi nggak langsung bilang nggak bisa ya. Coba dibentuk dulu. Udah bisa ngebedain? Bisa ya? Insya Allah, Bu. Berarti materi kita tuh udah selesai, teman-teman. Metode pengintegralan, substitusi sama parsial. Yang tersisa hanyalah di bagian contoh soal atau aplikasi. Nah, di contoh soal ini, Ibu ngasih 2, Ibu akan ngebahas 1. Kita sampai jam berapa, teman-teman? 11.20, Bu. 11.20, sekarang jam? 10.56, Bu. 10.56, Bu. Masih banyak waktunya, masih ada 20 menit lagi. Di soal ini ceritanya kalian itu punya partikel ambroxol di mana percepatan si partikel ambroxol setelah obatnya dikocok itu adalah punya fungsinya AT sama dengan 12T kuadrat plus 12T plus 8.
T itu melambangkan waktu dalam detik. Sedangkan V-nya itu diketahui dalam milimeter per detik. Kalian diminta untuk menghitung kecepatan. Teman-teman ingat nggak? Kalau dulu waktu kalian SD kan ada belajar tentang kecepatan, percepatan, gitu kan? Nah, kalau dari percepatan ke kecepatan itu harus naik atau turun? Mungkin apa enggak ya? Kecepatan ke kecepatan, Bu. Ya, yang waktu dulu belajar fisika Kilometer. kan biasa ada yang jarak, Jarak. kecepatan kan? Kalau dari jarak ke kecepatan itu dia diturunkan, Dikali, Bu. diturunin. Kalau dari kecepatan ke percepatan turunan juga. Tapi kalau dari percepatan ke kecepatan itu integral. Ingat nggak ya? Ada kan dulu ya waktu sekolah belajar ginian nggak sih? Kilometer-kilometeran, Bu. Masih kilometeran ya? Mungkin nggak semua kali ya. Tapi kalau teman-teman kalian itu diketahuinya percepatan, terus kalian ditanyanya kecepatan, itu kalian pakai integral. Jadi dari fungsi percepatan ke kecepatannya itu kalian integralin. Sampai sini bingung nggak? Bingung nggak teman-teman? Coba kalian lihat dulu soalnya. Jadi soalnya itu kan yang diketahui kan kecepatannya. Sorry, percepatan sama kecepatan itu beda ya. Yang diketahui percepatannya. Terus yang ditanyakan adalah kecepatannya berapa saat dia waktunya 1 detik. Nah, untuk mencari kecepatan, teman-teman itu perlu yang namanya integral fungsi itu sama dengan integral dari fungsi percepatannya. Oke, berarti teman-teman diminta mencari integral dari fungsi ini. 12 T kuadrat ditambah 12T plus 8 DT. Kenapa sih harus DT? Karena kan di sini kita fungsi variabelnya pakai T. Berarti DT. Tapi kalau variabel kita dalam bentuk X, ya DX. Gitu. Kalau Y, ya DY. Oke. Silakan teman-teman. Kalau diintegralkan hasilnya berapa? Berarti 12 per integral. Ayo. 2 plus 1. Berapa? 2 plus 1. 2 plus 1. Langsung aja ya. 2 plus 1. 2 plus 1. 3. Terus T pangkat 3. Terus T pangkat 3. 12 per 2. 2. T pangkat 2. Plus 8T. Terus C kan? Iya. Berarti 12 per 3. 1T pangkat 3. Plus 12 per 2. 6. T 6T kuadrat pangkat 2. Plus 8T. Plus T. Teman-teman, di soal ini kan dia bertanyanya fungsi kecepatannya saat T-nya 1 sama saat V-nya 20 mm per detik. Kalau diketahuinya ada fungsi T sama dengan 1 dan V sama dengan 20, itu artinya dia nggak mau kalian masih dalam bentuk C. C-nya harus kalian cari nilai C-nya. Cara mencari nilai C-nya, kalian substitusi yang diketahui tadi. Saat T-nya 1, V-nya 20. Berarti kalian ngisinya V1 sama dengan 4 dikali 1 pangkat 3 ditambah
6, 6 kali 1 pangkat 2 tambah 1, 8 kali 1. Tambah C sama dengan 20. Karena kan ketika I-nya 1, V-nya 20. Buat dapetin C dulu. 4 kali 1 pangkat 3 berapa? 4 tambah 4, 6 tambah 8. ya kan? Berarti Terus 18 C sama dengan 18, C-nya C berapa? 20. 10 kurang 18, 2. Jadi fungsi kecepatannya itu nggak boleh kalian sampai sini doang. Kalian tulis lagi 4T pangkat 3 plus 6T kuadrat plus 8T plus karena dia udah mintanya harus dalam fungsi yang utuh, tidak ada yang plus C-nya lagi. Udah lengkap. Paham nggak sama soal ini? Ini adalah bentuk aplikasi dari integral di dalam farmasi obat-obatan. Saya lanjut. Ketika ditanyanya kecepatan saat T-nya 3 detik. Saat ditanya kecepatan untuk T 3 detik, berarti fungsi kecepatan yang kalian pakai, teman-teman, itu adalah yang ini nih. Fungsi kecepatan yang kalian pakai tuh yang ini. Kalian nggak boleh balik lagi ke sini juga. Karena kan kalau yang awal itu C-nya belum ketahuan. Sekarang C-nya udah ketahuan, jadi kalian pakai fungsinya yang itu. Jadi fungsi TT kalian itu adalah 4T pangkat 3 plus 6T kuadrat plus 8T plus 2. Karena ditanya saat T-nya sama dengan 3 detik, berarti tinggal kamu ganti. T-nya jadi 3. Berarti 4 pangkat 3. Ya, 6 tambah 6 berapa? 3. Oh iya, 3 pangkat 2. Tambah 8 kali 3 tambah 2. 3 kali 3 pangkat 3 kan 27. 4 dikali 27 ditambah 6 kali 9 ditambah 24 tambah 2. 4 kali 27 108. 6 kali 9 54 tambah 24 tambah 2 hasilnya 188 mmol per detik. Kok MMS per detik sih, Bu? Kan di soalnya V-nya dalam MMS per detik. Banyak banget yang masih salah ketika ujian-ujian sebelumnya itu ketika mereka pakai fungsinya masih fungsi yang ini, teman-teman. Salahnya di situ. Sering banget. Padahal kan kalau fungsinya udah kita hitung harusnya pakai yang ada plus 2 di belakangnya. Karena kita udah tahu nilai C-nya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Udah mulai pusing ya? Wajar. Kalau nggak pusing mah namanya nggak belajar. Soal yang satu lagi untuk kalian ya. Silahkan kalian coba sendiri. Ini mengenai pendapatan marginal dan sebagainya. Berarti teman-teman materi kita untuk untuk integral udah selesai. Minggu besok kalau kita kuliah lagi sudah bukan tentang integral lagi, tapi dengan materi baru mengenai fungsi. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sembari kalian masih mikir kira-kira saya perlu bertanya apa enggak, apa yang mau saya tanyakan, saya absen dulu ya. Kita udah pertemuan 11, berarti bentar lagi udah mau UAS aja ya. Saya baru UTS kemarin. Ya, saya perasaan baru selesai ngoreksi UTS deh.
Udah pertemuan 11 aja ya. Oh iya, biar kalian juga nggak kaget. Kayaknya dari awal perkuliahan saya udah bilang kan ya, nanti tugas terakhir sebelum UAS itu adalah kalian bikin video pembelajaran. Video pembelajaran. Kayaknya susah banget kalau video pembelajaran. Bukan video pembelajaran, video tutorial. Tutorial apa, Bu? Tutorial make up, Bu. Ngapain? Kan ujian nggak bisa. Oh iya, salah. Jadi video tutorial itu kan nanti di pertemuan ke 14 sama 15 itu kita pakai Excel. Jadi kita buat persamaan garis di Excel. Kita mencari persamaan reaksi. Pakai tutorialnya di Excel. Ibu ngajarin kalian pakai Excel. Karena ibu tidak bisa mengetahui apakah kalian sudah paham atau enggak, jadi kalian buat tutorialnya, kalian ngerjain sendiri di komputer kalian, di Excel kalian, nanti kalian rekam. Dari situ ibu menilainya kalian sudah paham atau belum. Masih ngambang ya? Karena kan kita belum belajar. Ya, Bu, Kayak sekarang ibu kan lagi ngejelasin ke kalian kan ya. Terus ibu ngomong, ibu coret-coret sendiri, kayak lagi acting sendiri, terus ibu rekam. Nah itu, kalian bikinnya kayak gitu. Cuman kalau kalian nanti bikinnya pakai bantuan Excel. Nanti ibu kasih tahu caranya, terus ibu kasih tahu contoh yang senior-senior kalian kali ya, biar kalian ada bayangan. Ntar ibu kirimin linknya ke Silvi. Biar kalian bisa tonton, terus kalian juga tahu, oh kayak gini ya nanti kalau saya harus buatnya. Tapi ibu nggak pernah ngasih tugas satu. Misalnya ibu ngasih hari ini, terus minggu depan dikumpulin, enggak. Kalau untuk tugas video, dia lebih lama. Ibu terakhir ngasih tugasnya itu 2 minggu. Tapi ada yang minta jadi 3 minggu. Misalnya ibu ngasih tugasnya di pertemuan ke-13, berarti saat UAS baru dikumpulin. Jadi kalian punya waktu yang lama banget untuk bikin videonya. Udah tahu ya? Jadi nanti kalau ibu ngasih tugas jangan kaget. Jadi nilai tugas kalian itu ada 2. Yang kemarin kalian bikin tentang limit per kelompok. Tapi kalau tugas video ini masing-masing pribadi. Ntar ibu kasih linknya biar kalian bisa nonton. Ibu absen dulu. Sarah Permata. Hadir, Bu. Sarah Fauzia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Kita. Hadir, Bu. Nia. Hadir, Bu. Fadia. Fadia ini udah keluar ya? Iya, Bu, udah nggak ada. Roida. Hadir, Bu. Lo. Hadir, Bu. Boleh. Hadir, Bu. Jan. Hadir, Bu. Anta. Hadir, Bu. Azahira. Hadir, Bu. Syalsabila. Hadir, Bu. Ananda. Nanda. Hadir, Bu, tapi mungkin sinyal. Abdul Hafiz. Ibu Nanda hadir. Yo. Hafiz. Hafiz ada di partisipan nggak teman-teman? Ilmi. Puji udah nggak ada. Tri. Hadir, Bu. Anita. Hadir, Bu. Dora. Yolan. Hadir, Bu. Deborah ada kan? Deborah. Hadir. Berarti hari ini yang nggak hadir adalah si Puji sama Fadia karena memang udah keluar kan teman-teman? Yang hadir Iya, Bu. hanya 20 orang berarti. Oke. Materinya nanti Ibu kirim ke e-learning. Terus untuk video senior kalian yang pernah buat, Ibu nanti kirim ke kalian bisa lihat-lihat dulu. Oke teman-teman? Nggak ada pertanyaan? Udah cukup pusing kan ya? Habis ini makan, Gi. Biar ada energinya balik. Ya.
Gitu, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang, sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang.